Haleluya. Shalom. Selamat pagi seluruh jemaat yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama. Kita boleh kembali beribadah dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh menikmati kasih Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Maka dari itu mari kita ambil waktu untuk bersama-sama bersaat teduh sejenak. Kita ucapkan syukur, kita ucapkan terima kasih kita yang paling dalam kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Engkau begitu baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Engkau begitu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami hanya bagi nama Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bersyukur kami Bapa di surga, oleh karena kebaikan Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, menikmati pertolongan penyertaan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Bahkan sepanjang malam hari kami boleh lewati kesempatan yang indah lagi Engkau berikan bagi kami untuk kami nikmati di sepanjang hari ini. Sebab itu dengan berkat kesehatan yang baru, tubuh yang diberkati Tuhan, kami mau pakai semua itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu Tuhan, kuduskan kami, ampuni kami, layakkan kami, untuk kami datang kepadamu, menghampiri Engkau, menghampiri hadirat Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Kami percaya Engkau sudah khususkan kami untuk menjadi penyembah, menjadi pemuji Engkau. Karena kami tahu kami ini adalah anak-anak-Mu yang Engkau ciptakan untuk memuji menyembah Engkau. Sebab itu kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja berotoritas dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memakai kami hamba-hamba-Mu dalam kami melayani Engkau. Apapun bentuk pelayanan yang Kau percayakan kepada kami saat ini, yang membawa kami dalam ujian penyembahan, singer, pemain musik, multimedia, aset kolektan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani dalam perjamuan kudus. Kami percaya kami semua tinggal dalam urapan Allah, sehingga apa yang kami kerjakan saat ini semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, Roh Kudus yang bekerja, sehingga kami penuh dengan sukacita, karena Engkau yang nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang bekerja. Dengan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, kami mau tolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini. Kami bebas untuk memuji menyenangkan Tuhan. Kami bebas menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang dalam perjalanan. Hendak terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji Engkau, sama-sama kami menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan menaikkan ibadah kami saat ini, dan kami minta habiskan dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau untuk selama-lamanya. Segala pujian, segala keagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami mau serahkan segala Tuhan, segala kehidupan kami Tuhan, ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang mampu Tuhan melakukan segala hal Tuhan. Haleluya. Bahwa tiada yang mustahil
Tahil bagi nama-Mu Tuhan. Glory, glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, mulia
mustahil bagi namamu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Raja yang bertakhta di depan mahadimu Tuhan. Engkau Allah Maha Besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menaikkan pujian kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya berikan lambaian tangan yang bersuka cita. Amin. Amin. Haleluya. Kita berikan lambaian tangan kiri kanan menyapa. Kita menaikkan pujian ini. Betapa hebat, betapa kuat. Haleluya. Dia yang berkuasa di bumi di surga. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Pemirsa Tuhan, katakan nama hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Lebih lagi silakan kita sambung jari. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, Dia berkuasa dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Bapa namanya berkuasa. Haleluya. Pembela Tuhannya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala. Terima kasih dengan pujian ini. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kita mengatakan bahwa Allah kita adalah yang besar. Allah yang besar. Allah yang hebat. Allah yang cinta kita semua berkati dengan Dia. Allah yang hebat. Allah kita heran dan besar. Allah yang hebat. Allah yang cinta kita semua berkati dengan Dia. Allah yang hebat. Allah kita. Allah kita heran. Allah kita heran. Allah kita. Allah kita heran dan besar. Kita heran besar. Allah yang hebat, Allah yang cipta kita semua berkati dengan Dia. Allah kita heran besar. Allah yang hebat, Allah yang cipta kita semua berkati dengan Dia. Allah kita, Allah kita.
nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami bersama memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkatilah hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakailah beliau lebih dalam lagi. Pakailah beliau lebih dalam lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah telinga dan pikiran kami ya Tuhan, agar fokus terhadap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita duduk kembali. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, sebelum kita terima perjamuan kudus, kita akan dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari saudara buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas. Pasal yang ke-7. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ya. 10 ayat kita bergantian. Mari jemaat Tuhan, baik di lantai atas, lantai bawah juga boleh bangkit berdiri. Saudara juga yang mengikuti pada online boleh bangkit berdiri. Ayat 1 saya dan ayat 2 saudara ya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh salah satunya mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini seorang bawahan, dan di bawahku ada beberapa prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruhnya itu kembali ke rumah, tidak dapat menahan maka untuk rasakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Saudara, saya menyampaikan firman Tuhan ini masih dalam satu tema, saudara, mengenai iman dan mujizat. Dan kita bicara pada pagi hari ini tentang iman kaitannya dengan mujizat pada poin yang kedua. 2 minggu lalu saya menyampaikannya mengenai iman kaitannya dengan mujizat. Dan kita telah membahas, saudara, mengenai tujuan mujizat itu. Tujuan mujizat. 2 minggu lalu kita bicara, saudara, mengenai mujizat yang dimana tujuannya adalah membela orang Israel. Saudara masih ingat ya, ketika orang Israel ada di tanah Mesir, dan Tuhan banyak kali melakukan mujizat, tetapi tujuan dari mujizat itu adalah membela orang Israel. Itu yang kita bahas minggu lalu.
Nah sekarang saudara kita akan membahas mengenai saudara di mana mujizat ini bertujuan. Kalau lalu tujuannya membela orang Israel, tetapi kita akan melihat tujuan daripada mujizat juga yang terjadi dilakukan oleh Yesus di Kapernaum. Tujuan sebetulnya adalah tujuan penyelamatan. Bukan mujizat yang menyelamatkan, tetapi mujizat akan terjadi dengan tujuan membangkitkan iman supaya orang percaya Tuhan. Nah makanya saudara, di dalam hidup kita, khususnya dalam gereja Pantai Kosta di Indonesia, saudara banyak dikenal dengan orang suka sebut, oh itu gereja mujizat, suka begitu ya saudara. Karena memang gereja kita ini pun dimulai saudara memang dengan karya-karya Roh Kudus, dengan mujizat-mujizat, sehingga orang jadi percaya, oh ada mujizat ya. Siapa yang bisa mengerjakan mujizat? Oh itu Tuhan. Nah, di balik ujung mujizat itu sebetulnya para penginjil dulu itu bahkan sampai sekarang sebetulnya inti yang dibawa itu bukan mujizatnya tetapi Yesusnya itu. Karena apa artinya orang terima mujizat tapi tidak selamat, kan begitu saudara. Tetapi mujizat itu adalah salah satu alat yang digunakan oleh Roh Kudus untuk membawa orang yakin akan Tuhan. Bisa paham ya saudara? Sehingga kita akan membahas ini, kita kembali melihat ada dikatakan saudara seorang perwira. Perwira ini tentu pangkatnya sudah lumayan ya saudara. Dan biasanya kalau seorang perwira, dia sudah dipercayakan apa saudara? Anggota. Ya, dia sudah membawahi lah begitu saudara ya. Dia sudah bisa pegang satu area dan membawahi banyak orang anggota. Nah perwira ini, ingat perwira ini adalah perwira Romawi, bukanlah perwira dari Yahudi. Karena di zaman Yesus itu adalah kerajaan Israel di bawah pemerintahan Romawi atau di jajahan Romawi pada waktu itu. Nah, seorang perwira ini ternyata saudara dia baik hati ya saudara. Kenapa? Karena dia punya hamba. Hamba itu kan budak begitu saudara, tetapi dia memperhatikan hambanya. Memang juga tentu kalau hamba sakit ya pasti mempengaruhi dengan aktivitas dia juga. Sekalipun dia seorang perwira sama dengan saudara ya. Mungkin saudara punya pekerjaan di kantor, di toko dan lain sebagainya. Dan saudara punya seandainya pembantu di rumah. Tapi ketika pembantu saudara di rumah sakit, wah saudara terganggu juga pekerjaan di rumah, kan begitu. Loh, siapa yang masak, siapa yang cuci, siapa yang nyetrika, siapa yang bersihin rumah, pasti terganggu. Membawa dalam pemikiran saudara, aduh bagaimana ini? Nah begitu ya. Tapi kita lihat saudara bahwa perwira Romawi ini ketika hambanya sakit saudara, seharusnya seorang militer itu mereka punya tabib-tabib. Sama dengan sekarang kalau militer, mereka punya namanya, sudah ada askes atau fasilitas mereka untuk rumah sakit. Ya, kalau orang TNI itu di kepolisian pasti mereka ada, makanya ada namanya rumah sakit Polri, rumah sakit TNI Angkatan Darat begitu ya. Pasti ada fasilitas-fasilitas itu. Apatah lagi dia seorang perwira. Tapi hebatnya dia saudara, kita melihat bahwa ternyata dia tidak bawa ke sana. Dia tidak bawa cari dokter atau rumah sakit yang dia punya fasilitas. Tetapi dia datang, dia suruh kepada dikatakan dia suruh kepada orang-orang Farisi. Ya, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang Yahudi. Coba panggil Yesus. Ayat 3 berkata begini. Ayat yang kedua, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Sebentar sebelum saya lanjut. Saya mau tanya dulu, di lantai bawah suaranya jelas apa tidak? Jelas ya? Oke. Jadi dikatakan hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Saya bilang tadi bahwa perwira ini ketika mendapati hambanya sedang sakit keras bahkan hampir mati, so dia tidak bawa langsung ke rumah sakit, tetapi dia katakan ayat 3, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Jadi dia suruh orang-orang Yahudi tua-tua ini. Orang Yahudi ini punya namanya tua-tua, perwakilan-perwakilan ya saudara, yang ditua-tuakan.
Mereka biasa dipilih juga ini tua-tua Yahudi, pemimpin-pemimpin juga di agama Yahudi ini. Suruh mereka, coba kamu panggil Yesus, katakan begitu. Minta supaya ia datang, jelas saudara. Permohonan dari perwira ini, ia supaya Yesus datang, sembuhkan ini. Sembuhkan hambanya. Nah, mereka tua-tua ini ada tempat datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya atau pertolongan Yesus. Katanya, ia layak engkau tolong. Bahkan mereka memasukkan kriteria-kriteria seorang prajurit atau seorang saudara perwira Romawi ini. Dikatakan bahwa engkau layak menolong permintaan daripada perwira ini. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Oh, jadi perwira Romawi ini tapi baik kepada bangsa Yahudi. Selain dia baik kepada bangsa Yahudi, dikatakan bahkan dia telah menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Jadi perwira ini juga sering membantu membangun rumah ibadatnya orang Yahudi. Istilah dia kasih sumbangan begitu. Jadi baik dia. Tapi Yesus berkata, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Perwira ini pun merasa juga bahwa bagaimana dia menempatkan dia seorang perwira. Seharusnya saudara, orang Yahudi itu bagi Romawi itu di bawah mereka, karena di bawah jajahan. Tapi perwira Romawi ini seorang yang berpangkat tinggi, tapi ketika dia melihat Yesus, dia berkata, aku tidak layak sebetulnya terima engkau. Ayat 7 dia berkata begini, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Jadi bagi Yesus datang, dia tidak layak menerima Yesus, karena dia merasa dia orang berdosa. Bahkan dia mau datang pada Yesus pun ternyata ada alasannya kenapa dia menyuruh tua-tua orang Yahudi. Karena pun dia merasa tidak layak juga dia datang pada Yesus. Sehingga ayat 9 berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan. Memang dia seorang perwira, tapi di atas perwira kan masih ada pemimpin, sampai pada tertingginya adalah kaisar. Di bawahku ada juga pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Jadi jelas dia punya otoritas ya, dia punya bawahan. Kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan prajurit ini ya. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Yahudi, sekalipun di antara orang Yahudi atau orang Israel. Oke, kita akan masuk melihat saudara, bagaimana luar biasa pada akhirnya sebuah percakapan demi percakapan dari ayat 1 sampai ayat 9. Pada akhirnya Yesus menutup dengan kata, iman dikatakan sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Jadi perhatikan apa yang menggetarkan Yesus saudara di dalam sebuah peristiwa ini sehingga terjadi mujizat kesembuhan kepada hamba dari perwira ini. Yesus berkata, iman dari orang ini. Haleluya saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, saya mau katakan bahwa sekali lagi, bukan karena dia seorang perwira, bukan karena dia telah membantu sebetulnya rumah ibadat orang Yahudi, itu tidak menggetarkan Yesus. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, iman orang inilah yang membuat Yesus datang melakukan mujizat. Haleluya saudara. Ini bisa kita katakan begini saudara, kita kadang-kala terlibat juga dalam sebuah pelayanan. Kita kadang berkorban, apalagi kita dalam mendekati Natal ini. Saudara pasti sudah diberikan amplop-amplop Natal. Oh, kita akan menambah pembelian ruko lagi supaya bisa jadi 2, supaya ibadah kita bisa dalam satu ruangan.
Tidak lantai atas, lantai bawah, kan begitu saudara. Mau tidak mau jemaat Tuhan diajak untuk berkorban dan lain sebagainya saudara. Tapi saya mau katakan begini saudara, itu tentu membuat Tuhan senang kalau saudara memberi dengan iman. Aku percaya karena memang memberi itu bagian perintah Tuhan, itu Tuhan senang. Tapi kalau kita memberi tanpa ada iman, itu juga akan sia-sia. Atau saudara berkata, oh ya dulu saya memberi, tapi sekarang saudara dan saya tidak lagi hidup dalam iman kepada Tuhan. Itu tidak akan membuat Tuhan itu tertarik dalam hidup kita. Tuhan sangat tertarik kepada hidup kita, apapun kondisi ekonomi kita, apapun pangkat kita, kalau kita terus beriman kepada Tuhan. Berapapun umur kita, saudara. Kalau iman kita terus berkata, Yesus itu Tuhan Juru Selamat saya, maka Tuhan tetap kepadamu. Selama engkau berkata dengan mulutmu, imanku tetap pada Yesus. Haleluya saudara. Di dalam poin yang kedua kita akan membahas saudara bahwa iman kaitan dengan mujizat. Kita melihat bahwa ini bicara tentang terjadi satu mujizat kesembuhan di Kapernaum. Tapi yang terpenting bagi kita lihat di sini tujuan daripada Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu saya katakan tadi adalah membangkitkan iman bagi orang lain. Saudara, Yesus menyembuhkan orang itu satu hal yang sangat-sangat mudah. Saya bisa katakan sangat mudah. Sekalipun kadang-kala mungkin saudara berkata, aduh Pak, tapi kadang-kala banyak orang sakit tidak sembuh ya, banyak orang lain didoakan tidak sembuh. Saudara, kalau saudara berdoa orang sakit atau saudara yang sakit minta doakan, jangan fokuskan saudara hanya pada kesembuhan. Fokuskan iman saudara, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Entah sembuh atau tidak, pokoknya saudara beriman Tuhan sanggup sembuhkan. Haleluya saudara. Dan iman itulah sudah menggerakkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Entah dia sembuh hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tetap saya percaya Tuhan menyembuhkan. Bahkan orang Kristen punya iman, sekalipun orang itu, oh Pak dia sudah sakit parah, sudah didoakan, dan akhirnya meninggal. Orang Kristen tidak akan melihat, oh Tuhan tidak lakukan mujizat. Orang Kristen akan bilang, dia sudah sembuh total. Haleluya saudara. Luar biasa iman orang Kristen, amin. Dan memang benar, orang percaya Yesus, kalaupun dia tidak sakit sembuh, dia masuk surga. Alkitab bilang tidak ada penyakit dalam tubuhnya. Haleluya saudara. Inilah iman yang Tuhan senang bagi orang Kristen. Melalui perwira yang kita lihat di sini, Tuhan sangat terharu. Bahkan dia bilang, aku tidak jumpai iman seperti ini di tengah-tengah orang Israel. Jadi mujizat kesembuhan di sini bertujuan supaya orang jadi mengenal Tuhan. Mungkin bagi saudara adalah orang yang sudah kenal Tuhan. Atau pertama begini, saudara dan saya sebagai gereja tubuh Kristus, hari Minggu Tuhan mau kumpulkan sebagai tubuh Kristus. Tetapi lepas dari hari Minggu setelah itu, sebetulnya kan Tuhan lepas kita dari sini, pergi beraktivitas, pergi di rumah kita, pergi di lingkungan kita, dengan satu tujuan kan saudara, sebetulnya penginjilan. Kadang-kadang kita pikir setelah selesai dari gereja, pulang selesai. Padahal sebetulnya sebagai orang Kristen, setelah pulang dari gereja, dia harus punya misi penginjilan. Entah seminggu ini saudara akan menginjil atau tidak, pokoknya di dalam iman kita seharusnya pulang dari gereja, kita harus menginjil, kan begitu. Memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Nah saudara Islam Tuhan, saya bilang tadi bahwa salah satu media penginjilan orang Kristen sebetulnya adalah mujizat. Jemaat Tuhan di tempat ini, saudara mendoakan orang sakit, itu bisa sembuh. Amin saudara. Bisa juga tidak sembuh. Tetapi yang jelas adalah begini, kalau ada orang sakit, jemaat Tuhan jangan takut mendoakan.
Haleluya. Ini pertama, poin ini membawa jemaat Tuhan supaya kita sadar, saudara ya, bahwa kita ini, saudara, sebetulnya di dalam kita kan ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus juga mau kita ini, saudara, membawa apa, saudara? Membawa Injil itu. Dan melalui Injil itu, saudara, saudara bisa lihat, oh ada teman saudara sakit. Pasti teman saudara banyak yang belum percaya Yesus. Oh dia ada pergumulan. Saudara harus melihat ini adalah media penginjilan bagi saudara dan saya. Sama dengan perwira Romawi. Itu bukan orang Yahudi dia orang Romawi. Dia bukan orang Kristen. Tapi bagaimana Tuhan telah mengizinkan melalui hamba ini sakit sehingga perwira ini akhirnya dia mencari Tuhan. Dan kadang-kala saya katakan saudara begini ya, bisa saja saudara entah keluarga kita yang belum percaya Yesus ataukah sudah percaya Yesus, saudara kadang-kala mereka sakit atau ada masalah hidup. Bukan berarti saudara tidak ada masalah hidup juga saudara, tetapi kadang-kala ada media-media itu saudara yang Tuhan izinkan terjadi di lingkungan keluarga kita, lingkungan teman kita saudara, untuk supaya kita doakan mereka dengan catatan tujuan supaya di dalam doa itu kita akan berkata, saya berdoa ya dengan iman saya berdoa ya dengan nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan saya bisa menyembuhkan engkau. Saudara sebagai jemaat Tuhan jangan takut mendoakan orang sakit. Amin, saudara. Tapi saudara harus tetap bilang ya, tetap bilang saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau saudara bilang, saudara percaya ya, Yesus bisa menyembuhkan engkau. Lebih daripada itu saudara, kalau bisa bilang kepada dia, engkau percaya Yesus itu bukan sekedar menyembuhkan engkau, tapi mau menyelamatkan engkau. Haleluya, Bapak Ibu. Dan ini harus ada pada kita. Seperti kita melihat tadi saudara, perwira Romawi ini pada akhirnya dia, bahkan saya yakin saudara, dia punya banyak bawahan. Mereka melihat akhirnya mereka bisa percaya kepada Yesus. Jadi mujizat terjadi itu bertujuan untuk saudara supaya penyelamatan jiwa. Haleluya saudara. Memang kadang-kala orang itu lebih, kalau dia sakit, ada orang sakit, yang hebat tuh sembuh. Maksudnya orang hanya melihat pada titik kesembuhan. Tapi sebetulnya saudara bahwa mujizat paling besar bukan letaknya pada kesembuhan, tapi pada keselamatan jiwa orang itu. Amin. Saudara bayangkan, untuk apa kamu sembuh? Untuk apa dia sembuh kalau dia masuk neraka? Makanya Yesus sampai terharu. Yesus sangat terharu kepada perwira Romawi. Bukan karena kesembuhan daripada hambanya, bukan. Karena keselamatan jiwa orang itu. Amin. Karena keselamatan jiwa. Maka saya katakan kadangkala baik kita, saudara kita pribadi, kadangkala saudara kita lebih membesarkan syukur Tuhan sembuhkan saya. Memang harus syukur. Tapi yang tidak boleh lepas mengucap syukur tentang keselamatan jiwa kita. Amin. Kesembuhan Tuhan tidak perlu datang saudara pikul salib, mati di salib, dikubur, tidak saudara. Dia cuma bilang, bahkan perwira hamba dari perwira, dia tidak datang. Dari jarak jauh dia bilang udah sembuh. Tapi kalau keselamatan jiwa saudara, dia harus disalib. Makanya saya katakan tadi, saudara, begitu Tuhan sangat terharu mengenai perwira ini. Karena dia berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Karena saya yakin bahwa iman dari perwira ini bukan sekadar beriman kesembuhan hamba, tapi dia beriman kepada Yesus itu Tuhan, sehingga perwira ini diselamatkan oleh Tuhan.
Jadi tujuan dari mujizat terjadi lebih kepada saudara bagaimana orang itu bisa diselamatkan. Jemaat Tuhan, sekali lagi poin yang kedua ini, sekali lagi tujuan dari mujizat. Mungkin saudara saya katakan tadi, apakah daripada hidup kita alami sakit mendapat mujizat kesembuhan. Saudara tidak boleh hanya tinggal di situ saja. Bersyukur Tuhan aku alami mujizat kesembuhan. Tapi lebih daripada itu aku bersyukur iman keselamatan saya tetap kepada Tuhan. Amin. Dan kalau ada di antara keluarga kita, saudara kita, teman kita sedang sakit, saudara harus percaya, Tuhan, biar saya seperti seorang perwira, membawa iman kepada orang ini, supaya orang ini bukan sekedar dia sakit, mengalami mujizat kesembuhan, tapi dia alami mujizat keselamatan di dalam Yesus. Itu poin yang kedua, saudara, kita bahas mengenai iman kaitannya dengan mujizat. Mujizat kesembuhan bertujuan untuk keselamatan jiwa. Jangan salah paham ya saudara, bukan berarti mujizat itu membuat keselamatan, bukan. Mujizat itu terjadi saudara supaya orang itu bisa percaya kepada Yesus. Saya ingat pada waktu tahun 95 saya masuk sekolah Alkitab, terus direktur saya Pendeta Jawan itu panggil semua siswa, dipanggil. Salah satu saya dipanggil agak terakhir, menghadap di kantor dia. Dia tanya sama saya, kamu pilih ya? Jadi sebelum kami memulai pelajaran tahun 1995, kamu pilih, kamu mau karunia atau mujizat? Kamu mau karunia atau talenta? Jadi antara karunia dan talenta. Dan waktu itu memang saya belum paham ya saudara, belum paham apa-apa. Dari rasa takut dan harus pilih, dia bilang harus pilih salah satu. Waduh, di dalam hati saya bergejolak, Tuhan, apa yang ada pada saya ini? Saya mesti bilang apa? Dan akhirnya saya berkata kepada Pak Ondato itu, saya mau karunia. Terus dia langsung bilang, oh kalau begitu itu yang ada pada kamu. Kamu ngerti karunia? Kamu ngerti talenta? Saya bilang saya nggak ngerti. Dia lihat saya, terus kamu jawab itu apa? Saya bilang ya karena disuruh pilih. Nah gitu kan. Karena waktu suruh pilih, jadi saya pilih. Sementara saya minta maaf, saya tidak ngerti pada waktu itu. Akhirnya dia jelaskan, ini bedanya karunia dan talenta. Kalau talenta, kamu bisa main gitar, orang banyak bisa tepuk tangan buat kamu. Kamu punya talenta main drum dan lain sebagainya lah, main keyboard. Orang banyak tepuk tangan buat kamu. Tapi tidak ada satu orang kan bisa. Mungkin dia bilang tidak ada orang bisa hanya percaya kepada Yesus. Oh, kalau karunia, dia bilang, kalau karunia, kamu kalau ada karunia kesembuhan, satu orang sakit sembuh, itu bisa satu kampung itu bisa percaya Yesus. Itu bedanya intinya. Oh gitu, ya. Dan dia bilang, dan yang ada pada kamu itu karunia kesembuhan. Dia bilang begitu ya. Dan memang saya mengalami banyak kali saudara, saya mendoakan orang alami itu. Nah, intinya bahwa kembali lagi bahwa bagaimana ternyata satu mujizat kesembuhan itu lebih kepada tujuannya bagaimana orang lain bisa percaya kepada Yesus. Jadi mujizat kesembuhan kadang-kala Tuhan izinkan terjadi dengan tujuan supaya bukan kepada hamba dari perwira, tetapi orang di sekitar itu percaya Yesus. Haleluya saudara. Jadi Tuhan izinkan hamba dari perwira ini sakit saudara, dengan tujuan melakukan mujizat bukan kepada hamba itu saja, tetapi supaya orang di sekitar situ percaya kepada Yesus. Jadi kalau saudara juga kadang-kala saudara kita ini diperhadapkan dengan orang sakit, saudara doakan keluarga saudara sakit, saudara jangan hanya fokus kepada kesembuhan, ada tujuan Tuhan di situ. Tujuan Tuhan adalah tentang keselamatan. Amin ya, tentang keselamatan jiwa. Sebab itu kita jemaat Tuhan harus punya iman, saudara, bahwa mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa. Amin. Keselamatan jiwa. Namun kita juga saudara harus punya iman
mujizat kesembuhan itu masih tetap terjadi. Kenapa saya membawakan firman ini, saudara, dengan tujuan supaya iman kita tumbuh, saudara, melalui kebenaran firman Allah ini, tumbuh bahwa mujizat itu masih terjadi dan kita akan alami. Karena di dalam gereja-gereja secara universal, saudara, gereja secara universal itu kan pokoknya semua yang mengaku Yesus itu Tuhan, itu gereja. Nah, di dalam gereja universal ini dibagi-bagi organisasinya. Kan begitu. Ada organisasi A, B, C. Nah, di dalam organisasi-organisasi ini, saudara, itu terbagi dua lagi, saudara. Ada organisasi gereja yang hanya mempercayai mujizat Tuhan Yesus itu hanya terjadi yang ada di Alkitab. Tetapi untuk belakangan di luar Alkitab, seperti di dalam kehidupan masa kini, itu tidak terjadi. Tetapi di dalam gereja Pantekosta di Indonesia, saudara, sangat mempercayai bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita masih tetap melakukan mujizat sampai sekarang ini. Dan saya percaya saudara dan saya banyak kali mengalami mujizat itu. Amin. 2 minggu lalu saya sudah bersaksi tentang bagaimana Ibu Gembala dulu ya justru tidak alami mujizat dalam waktu berdoa itu, tapi justru setelah dioperasi baru alami mujizat. Banyak hal yang mujizat, dan mujizat itu Tuhan kerjakan bagi kita tidak melulu dalam seperti satu kesembuhan. Banyak hal Dia akan kerjakan. Hanya saja saudara, saya percaya mujizat akan terjadi selalu Yesus berkata sesuai iman. Kalau kau tidak beriman lagi tentang mujizat, ya Tuhan bilang, ya sudah, tidak apa-apa. Kamu tidak beriman tentang mujizat, ya terjadi menurut iman. Tapi tentu sebagai jemaat Tuhan di GPD Kota Wisata di tempat ini, saya sangat berharap jemaat Tuhan beriman ada mujizat Tuhan. Itu yang terus diajarkan bagi kita. Bahkan dalam pengakuan iman di GPDI, kami percaya akan karunia-karunia, termasuk karunia mujizat Tuhan. Saya akan lanjut lagi, saudara. Jadi yang kedua itu, tujuan daripada mujizat itu, saudara, adalah untuk supaya perwira itu dan sekitarnya percaya Yesus. Untuk poin bagi kita, saudara, sekali lagi bahwa ada kadangkala mujizat bisa terjadi dalam pribadi kita, dalam kesembuhan keluarga kita. Tuhan punya tujuan sebetulnya supaya apa? Oh, kita kelak sembuh. Kita bukan cuma sekedar ceritakan, oh Tuhan saya sembuhkan saya. Lebih daripada itu, saudara, melangkah lagi. Melangkah lagi adalah Yesus saya yang menyembuhkan saya. Bukan hanya sekedar menyembuhkan, tapi Dia juru selamat hidup saya. Dan Dia bisa menyelamatkan saya. Amin. Itu intinya ya. Yang ketiga, saya akan lanjut pada poin yang ketiga. Mari kita masuk dulu. Poin yang ketiga, mujizat. Tujuan mujizat yang berikut adalah, saudara, bertujuan supaya terjadi sebuah pertobatan. Mari kita baca Matius 11 ayat 20. Matius pasal 11. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Nah, kita gantian membacanya ya. Sampai 24. Satu perikop ini, Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ayat 24 bersama-sama 23.
Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Amin. Tuhan berkati. Nah, mari kita lihat ayat demi ayat ini. Dikatakan bahwa di mana Yesus akan mengecam kota-kota, ya, di Korasim dikatakan celakalah, di Sidon, di Tirus, karena di situ Tuhan melakukan mujizat-mujizat dengan tujuan sebetulnya Tuhan lakukan mujizat supaya di Sidon, di Tirus itu orang-orang itu bertobat. Tetapi mereka tidak bertobat sampai Yesus bilang, kalau saja di Sodom dan Gomora yang ditunggang balikan Tuhan itu, saudara, pakai api, kalau saja itu terjadi mujizat, mungkin mereka bertobat. Tapi kalian sudah alami mujizat, tapi tidak bertobat. Di sini juga, saudara, kita poin yang ketiga ini penting bagi kita, saudara. Ketika kita mengalami mujizat Tuhan, penting untuk kita mengerti tujuan Tuhan mengizinkan mujizat terjadi. Dan kalau ini dengan tujuan supaya sebetulnya dikatakan Sidon Korasim itu terjadi mujizat supaya bertobat, tapi mereka tidak sadar. Ada kalanya mungkin di Sidon, di Korasim ini berkata, wah lumayan nih kami alami mujizat. Ya siapapun alami mujizat Tuhan itu anugerah ya saudara. Itu satu kesukaan alami mujizat. Tapi dalam hal ini juga seharusnya Sidon dan Korasim ini mesti peka. Mereka mengalami mujizat ini bukan karena mereka baik seperti saya katakan lalu, saudara, seperti orang Israel, bukan karena dia baik, tapi dengan tujuan Tuhan untuk menyadarkan mereka supaya mereka harus bertobat karena Tuhan masih beri anugerah. Ayat 21 berkata begini, celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabul. Oh, ternyata dikatakan di Korasim, mereka itu tidak mau bertobat. Jadi intinya bahwa mujizat terjadi itu dengan satu tujuan, supaya mereka bertobat. Saudara, kadangkala kita pun demikian ketika alami mujizat Tuhan. Poin pertama kita bahas mujizat Tuhan kepada bangsa Israel dengan tujuan Tuhan membela mereka. Mujizat kedua kita baru bahas dengan tujuan supaya orang lain bisa percaya Yesus itu bukan sekedar menyembuhkan, tapi Yesus itu juru selamat. Poin yang ketiga kita membahas di sini, saudara, bahwa tujuan Tuhan melakukan mujizat supaya dengan tujuan itu orang bertobat. Haleluya Bapak Ibu. Cara mengalami mujizat. Ketika kita mengalami mujizat pun kadang-kadang seperti itu. Dan memang baik seperti itu, saudara. Baik seperti itu. Saya keburu ingat begini, saudara. Saya jadi ingat. Ini waktu saya masih kecil, masih di kampung. Atau waktu saya sakit. Saya sakit dulu kalau di kampung itu, itunya datang apa? Bukan dokternya, mantrinya kita bilang. Jadi di sini perawat-perawat, kalau dulu di kampung itu tidak ada dokter. Bisa satu kecamatan itu dokter cuma satu. Itu dulu ya saudara, tahun 80-an. Tahun 80-an. Jadi yang ada biasa di kampung-kampung itu perawat-perawat lah. Jadi kita bilang mantri-mantri. Jadi panggil lah dia, suntik, sakit. Aduh enggak sembuh-sembuh. Wah, tidak sembuh. Gimana ini, saya bilang papa saya, panggil gembalanya. Dan panggil gembala. Itu gembala kami waktu itu udah agak tua dan suaranya pelan. Dia datang berdoa. Tuhan, kalau dia berdoa, ampuni anak ini. Dia bisa bilang, saudara, ini malas ke gereja. Dia bisa bilang, dia tahu kan jemaatnya, saudara.
Yang malas ibadah. Aduh, saya udah bilang begitu, saudara. Saya kan memang benar malas juga ibadah kan. Aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Itu membuat saya jadi bertobat, saudara. Biar kalau sudah sembuh, kamu bertobat, datang ibadah lagi. Nah, udah gak lama dia berdoa. Dia datang berdoanya begitu aja, saudara. Dah saya, dah sembuh, nanti bertobat ya, nanti ibadah lagi. Ya Om Gembala lagi. Besoknya saudara sembuh. Saya sembuh. Oh, udah minggu cepat-cepat udah harus ke gereja. Jadi kalau seperti ini, saudara, memang ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kita, saudara. Tapi kita jangan lupa diri juga. Sebetulnya Tuhan bertujuan lakukan mujizat itu supaya seperti saya yang sakit itu bertobat, sadar diri. Kamu tuh masih dikasih anugerah oleh Tuhan. Kamu masih diberi kesempatan oleh Tuhan melayani. Kamu masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup. Haleluya. Jadi mujizat yang dialami itu supaya engkau bertobat. Sehingga Yesus berkata kembali, sampai Tuhan Yesus mengecam katanya kota-kota. Baik yang dikatakan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat, mereka telah bertobat harusnya. Tapi kamu tidak mau bertobat. Tapi tentu ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa oh Tuhan, engkau melakukan mujizat-mujizat dengan tujuan supaya saya bertobat. Haleluya. Saya mau selesai ini, saudara ya. Iman kaitannya dengan mujizat. Satu poin lagi. Saya memang ambil pakaian tidak banyak ayat pendukung. Saya mau selesai. Saya minggu depan saya sudah punya topik berbeda. Yang keempat. Mari kita baca dulu, saudara, Lukas 5 ayat 1. Mari bangkit berdiri lagi. Lantai bawah juga bangkit berdiri. Gantian yang bacanya ya. Ayat 1 saya, 2 saudara. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Sampai di situ saja. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Yang keempat ini, saudara, agak sedikit lewat saya pakai waktu ini ya. Perhatikan, ada satu mujizat yang saya bisa katakan, saudara, bahwa satu mujizat berkat ya bagi orang percaya bisa terjadi bagi kita. Saya punya kesaksian yang berapa kali saya saksikan, tapi ini karena muncul keingat. Satu waktu saya ingat kami suami istri dari Jakarta, ini sekitar tahun 2000 mungkin ya, atau 2002 atau 2003 ya. Dari Jakarta
terus masuk kota wisata. Ini belum banyak pembangunan ya, masih di daerah sini. Terus singkat kata saya jadi Gembala ngobrol-ngobrol, kita masih rumah itu kontrak di Pesona Bina ya, Pesona Bina kita kontrak. Soalnya di jalan itu saya ingat sampai sekarang, saya masih ingat saudara kalau suara itu. Bagaimana kami alami mujizat berkat Tuhan di jalan itu. Dan saya ingat Roh Kudus bicara, kamu pergi dan beli rumah. Saudara, saya langsung bilang kepada Ibu Gembala, Tuhan bilang kita pergi beli rumah. Saudara, ini bukan berarti seperti saudara, oh kita mau beli es krim, main beli. Dan ini memang dari Tuhan. Saudara, saya langsung bilang, kita beli rumah. Itu kata Tuhan. Istri Ibu Gembala, yuk kita pergi beli rumah. Saudara, dari situ kami antar anak bawa pulang, masuk ke pemasaran, sampai pemasaran hari itu langsung jadi. Pokoknya hari itu langsung. Kami bahkan tidak ada uang, pakainya kartu kredit kalau tidak salah waktu itu ya. Gesek pakai kartu kredit. Itu perintah Tuhan. Saudara, singkat kata itu memang terjadi, saudara. Sampai saya harus jual mobilnya, kita cicil mobil, itu cara Tuhan buat kita. Sampai rumah sekarang sudah ada, itu sudah lama lunas ya. Kita nyicil. Tapi saya mau katakan bahwa ada satu mujizat berkat Tuhan yang sebetulnya memang Tuhan siapkan di setiap pribadi bagi kita. Saudara mungkin dengan saya beda mengalaminya, tapi saya mau katakan bahwa setiap pribadi kita ada perjalanan mujizat yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Kita harus peka dengan suara Tuhan. Amin. Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Saya percaya saudara dan saya, jemaat Tuhan di tempat ini, akan ada pengalaman-pengalaman mujizat dengan Tuhan. Yang penting kau beriman, ada mujizat Tuhan. Sayang kalau engkau sudah dengar Tuhan bilang, kamu alami berkat ini, terus kau bilang, oh itu bukan dari iblis, oh itu bukan dari Tuhan. Saudara, saya percaya tubuhmu adalah bait Allah, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Selama engkau berseru dalam nama Yesus, biar Roh Kudus akan bimbing engkau alami mujizat. Lukas tadi berkata tentang mujizat. Jadi mujizat berkat Tuhan itu dua, saudara. Ada mujizat berkat Tuhan buat pribadi kita. Amin. Itu ada. Jadi saya mau tutup saja, saudara. Ini perjamuan kudus. Begini, saudara. Di dalam kita beriman kepada Tuhan, sekalipun saya bilang tadi bahwa ada namanya mujizat pembelaan, tujuan Tuhan melakukan mujizat ada pembelaan, tujuan Tuhan melakukan mujizat juga, saudara, di mana yang kita baru bahas ini, bahwa ada namanya mujizat untuk supaya orang lain mengalami keselamatan. Ada juga namanya mujizat yang dikatakan Tuhan begini, untuk memang memenuhi kebutuhan kita. Tadi saya bersaksi, saudara, memang saya punya kebutuhan rumah pada waktu itu. Tuhan memenuhi kebutuhan saya, tapi dia lakukan dengan mujizat. Amin. Nah, ada semua kebutuhan. Dan ada juga saya mengatakan bahwa mujizat bisa terjadi bagi kita untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kita juga mesti ingat itu. Kadang-kala kita mengalami mujizat dengan tujuan Tuhan memenuhi kebutuhan orang lain. Kalau perahu tadi, saudara, selain mereka punya perahu sudah penuh, yang lain juga Tuhan dipanggil ya. Ayo perahu kamu sini, kamu juga alami mujizat. Amin. Saya tidak baca ayat lagi. Saudara ingat, saudara, berapa waktu lalu membaca ayat itu, ketika janda di Sarfat itu, ya kan, terjadi mujizat, tapi bukan hanya memenuhi kebutuhan dia, tapi memenuhi kebutuhan siapa, saudara? Elia, kan begitu. Janda di Sarfat. Jadi Tuhan melakukan mujizat juga, tapi bukan hanya memenuhi kebutuhan janda di Sarfat, tapi memenuhi kebutuhan si hamba Tuhan atau Elia itu. Ada juga, saudara, dalam Kisah Para Rasul, saudara ingat tentang Ananias dan Safira. Tuhan juga melakukan mujizat bagi dia, tapi bukan hanya memenuhi kebutuhan dia, tetapi bertujuan Tuhan lakukan mujizat sebetulnya kepadanya untuk memenuhi kebutuhan Petrus dan rekan-rekannya.
Nah begitu. Sehingga pada waktu itu Ananias coba berbohong kan, dia sudah alami mujizat Tuhan. Terus dia bilang, oh iya ya cuma sekian. Terus Roh Kudus bicara, kamu ini, saya lakukan mujizat itu bukan karena kamunya, karena saya mau berkati si Petrus begitu. Itu tujuan Tuhan kan? Bukan karena kamunya, karena dianya. Nah sehingga Ananias bilang, oh enggak, memang segini kami dapat. Tuhan bilang, kalau kamu masih bohong, kamu mati loh. Nah dia bilang, enggak benar ya, akhirnya udah kamu mati gitu. Tuhan bilang begitu. Tapi bagi kita, saudara sebagai jemaat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, pertama adalah Tuhan mau penuhi kebutuhan kita. Yang pertama, amin saudara. Yang kedua, ketika kita alami mujizat Tuhan, kita juga mesti peka. Saudara, karena kadang-kala Tuhan melakukan mujizat buat kita, saudara, bukan hanya memenuhi sebuah kebutuhan kita, sebetulnya karena memang untuk orang lain atau si hamba Tuhan itu. Itu Tuhan lakukan itu. Ya, jadi janda di Sarfat pun seperti itu. Dan akhirnya janda di Sarfat hidup, dia alami berkat Tuhan. Elia pun tidak mati. Demikian juga saat Ananias dan Safira, saudara, ketika mereka alami mujizat, Tuhan Allah lakukan mujizat dengan tujuan supaya memenuhi sebuah kebutuhan para hamba-hambanya, Petrus dan lain-lain. Tapi karena Ananias ini, dia berbohong di sana, tapi Tuhan bilang, ya sudah kamu berbohong, aku lakukan itu bukan karena kamu, sehingga sudahlah kamu mati begitu ya. Jiwamu bisa selamat masuk surga. Nah oke, saya selesaikan saudara, bahwa mujizat Tuhan punya tujuan. Haleluya. Mau alami mujizat Tuhan, mesti ingat tujuan. Jadi kalau alami mujizat Tuhan, tujuanmu apa ini? Haleluya. Dan selalu tujuan Tuhan untuk kebaikan kita. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini akan alami mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri. Pada yang bertugas perjamuan kudus, maju ke depan. Kita akan langsung berdoa. Yang bertugas ya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami semua bersyukur setelah Engkau mengisi iman kami dengan firman-Mu, kaitan iman dengan mujizat. Kami percaya setiap kami jemaat-Mu di tempat ini akan mengalami pengalaman-pengalaman mujizat di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus, biarlah pengalaman-pengalaman kami dengan Engkau, khususnya dalam hal mujizat, membawa kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan kami, sucikan kami, setiap kami yang menikmati tubuh dan darah-Mu, kami juga alami mujizat Tuhan. Dan kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan. Karena kami percaya melalui penebusan Tuhan Yesus bagi kami, tubuh dan darah Yesus bagi kami, membuat pintu-pintu berkat terbuka bagi kami. Terima kasih, kami terima tubuh dan darah-Mu untuk mengingat akan penebusan Tuhan Yesus bagi kami, untuk mengingat akan status kami, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan. Melalui perjamuan kudus ini kami mengingat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima perjamuan kudus. Haleluya, amin. Bukan dengan barang fana. Silakan.
Tujuan utama kita melakukan perjamuan kudus membawa kita supaya ingat Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dengan cara menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dia sudah menebus kita di atas kayu salib. Haleluya Tuhan, terima kasih. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan ini. Pegang cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya, haleluya Tuhan. Semua mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat karya penebusan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat status hidup kami, jemaat-Mu. Kami orang yang sudah diselamatkan. Kami orang yang sudah merdeka. Kami telah menjadi anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih setiap kami yang telah makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Yang mengalami kekhawatiran Tuhan ganti dengan keberanian. Ganti dengan sukacita. Terima kasih karena di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman dan perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Baik, puji Tuhan, telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan juga perjamuan kudus yang telah kita terima. Dan juga kami berterima kasih atas pelayanan Bapak Gembala untuk pelayanan firman, dan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Dan juga terima kasih untuk segenap pelayan yang telah bertugas pada pagi hari ini, mulai dari tim Praise and Worship, tim dokumentasi dan multimedia, protokol kesehatan, asyar, dan bahkan kita kolektan, dan juga kita semua yang telah hadir pagi hari ini. Kita telah sama-sama melayani Tuhan. Dan kita akan mendengarkan untuk pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Ya, bagi jemaat yang mau memberikan persembahan secara transfer, ya, persembahan yang pertama bisa ditransfer ke rekening BCA 12814558872 atas nama Bapak Didi Chandra Dinata. Dan kemudian bagi jemaat yang mau memberikan persembahan kedua, yaitu untuk pembangunan atau pembelian ruko kedua secara transfer, bisa ditransfer ke rekening BCA digital 00937261639 diawali dengan kode bank 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Ya, kemudian bagi jemaat yang mau mentransfer persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 74005165574 atas nama Bapak Yanja Manorek. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan setelahnya ya. Kemudian bagi jemaat yang mau mentransfer persembahan sekolah minggu bisa ditransfer ke rekening BCA 5725426370 atas nama Ibu Ida Mustik Supriyatna. Kemudian besok 3 hari ya, Senin, Selasa, Rabu kita mulai memasuki doa puasa. Jadi jemaat mari kita mengikuti doa puasa ini. Jemaat boleh memilih opsi puasanya, ada puasa Esther, Daud, puasa Adam, dan puasa Daniel.
Kemudian hari Rabu minggu depan ada ibadah komsel di kediaman keluarga Bapak Trisno di Legenda Wisata hari Rabu jam 7.30 malam. Nanti untuk detail lokasi atau bagi jemaat yang mau dijemput bisa dikoordinasi lewat grup WhatsApp ya. Kemudian pada hari Jumat ada ibadah gabungan kaum pria, pelprip dan wanita WSP di gereja jam 7 malam. Mari jemaat sama-sama kita ikuti ibadah ini. Kemudian juga ada doa pagi di gereja hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Kemudian sorenya ada ibadah pemuda dan remaja IMB jam 6.15 sore. Kemudian kembali lagi di hari Minggu ada ibadah raya yang pertama, karena minggu depan akan diadakan donor darah. Jadi minggu depan ibadah raya hanya sekali ya, jam 8 pagi yang secara onsite, tapi tetap ada ibadah sekolah minggu juga jam 10 setelahnya. Dan ini kemudian ada kegiatan diakonia umum, yaitu donor darah hari Minggu depan jam 11 siang. Sepertinya di grup WhatsApp sudah diedarkan ada list bagi jemaat yang mau mengikuti, mungkin bisa diisi di situ ya. Nah, ini untuk pamfletnya. Di situ juga ada daftar online via WhatsApp, jadi mungkin bagi ada kerabat atau teman-teman yang mau mengikuti bisa daftar secara online ya di WhatsApp. Ada nomor yang tertera di pamflet tersebut. Ya, baik. Kemudian akan ada pengumuman untuk perayaan ibadah Natal, mungkin dari Ketua. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Jadi langsung aja saya akan ingatkan kembali bahwa tanggal 18 Desember kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal di gereja di tempat ini jam 5 sore. Sekalian saya akan umumkan bahwa untuk kebutuhan dana Natal pada tanggal 18 nanti dananya kurang lebih kebutuhan dananya kurang lebih sekitar 22 juta. Dan untuk saat ini janji iman panitia itu sudah terkumpul kurang lebih sekitar 12 juta. Jadi kekurangan kebutuhan dana Natal itu sekitar 10 juta. Jadi saya menghimbau kepada seluruh jemaat yang ada untuk dapat ikut berpartisipasi untuk kekurangan dana tersebut ya. Jadi nanti setelah ibadah pagi hari ini dari bendahara nanti dibantu sama Bu Betty akan membagikan amplop persembahan Natal buat jemaat. Jadi kalau ada jemaat yang tergerak hatinya nanti setelah ibadah pagi ini bisa ambil amplop persembahan Natal dibawa ke Ibu Betty atau Cianyo. Atau kalau Bapak Ibu mau transfer langsung bisa langsung ke rekening bendahara nomor 12804382215 atas nama Lim Cianyo, rekening BCA ya saudara ya. Bapak Ibu dan saudara semua bisa foto. Kalau Bapak Ibu mau transfer bisa langsung transfer, atau Bapak Ibu kalau mau ambil amplop persembahan Natal setelah ibadah ini bisa ambil langsung ke bendahara atau ke Ibu Betty. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pengumuman Natal. Saya menghimbau kepada seluruh jemaat yang ada, mari kita bergandeng tangan, kita bersama-sama supaya ibadah Natal pada tanggal 18 nanti dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bapak Trisno untuk pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Tidak ada. Jika tidak ada, kita akan sama-sama bagi diri. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Nanti doa akan ditutup oleh Ibu Gembala.
akhiri ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Oleh karena kehadiran-Mu Tuhan, oleh karena lawatan dan jamahan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang kami boleh nikmati dengan Engkau, untuk untuk firman Tuhan dan juga Tuhan perjamuan kudus yang kami sudah nikmati. Semuanya ini hanya oleh karena kemurahan-Mu, hanya oleh karena anugerah-Mu kami masih boleh menikmatinya. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami hanya mau berdoa Tuhan bagi seluruh umat-umat-Mu Tuhan, jemaat GPDI Kota Wisata yang ada, baik yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti secara online Tuhan. Setiap pergumulan apapun yang ada dalam kehidupan umat-umat-Mu, kami hanya percaya Tuhan Engkau mengenal hati kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami senantiasa mengarahkan iman kami kepadamu, iman kami bahwa Engkau Yesus Tuhan Allah yang sanggup menolong kami. Dan kami percaya ketika iman kami tertuju hanya kepadamu, pertolonganmu, mujizatmu pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk setiap pertolongan yang Engkau sudah kerjakan bagi kami. Saat ini kami berdoa bagi umat-umat-Mu, ada di antara kami yang sedang sakit Tuhan. Engkau kiranya menolong mereka, memberkati Tuhan, menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Meska, Saudara Vero, Saudara Angel Tuhan, dan juga mungkin masih ada umat-umat-Mu yang lain yang hamba-Mu tidak sempat sebutkan. Kiranya Engkau melawat mereka, menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada yang datang dengan berbeban berat Tuhan, kiranya Engkau memberikan kelegaan. Kalau ada di antara kami yang lemah iman kami, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu Tuhan. Kami pasti dikuatkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kegiatan ibadah kami Tuhan, baik ibadah sekolah minggu nanti, ibadah raya sore nanti Tuhan, bahkan ibadah tengah minggu, sepanjang minggu yang akan datang, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului, Engkau berkarya dalam setiap ibadah yang kami lakukan, dan biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kegiatan donor darah yang akan dilakukan minggu depan, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului Tuhan, Engkau yang akan bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah perayaan Natal yang sementara kami persiapkan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dana-dana yang dibutuhkan Engkau pasti mencukupkannya. Kiranya Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu, sehingga setiap kami boleh bersama-sama memberikan persembahan Natal Tuhan, untuk kami boleh merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Persiapan dari yang dikerjakan oleh panitia-panitia yang ada, Engkau juga memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami ikut ambil bagian di dalam Tuhan persiapan Natal nanti. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Segala pergumulan kami percaya Engkau sudah menjadi jawaban bagi kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan. Apapun yang sedang dialami dan dihadapi oleh bangsa negara kami, Engkau tahu dan Engkau ada di dalamnya. Oleh karenanya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Para pemerintah yang ada, baik pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, semuanya Tuhan, biar Engkau taruh roh takut akan Engkau. Engkau berikan hikmat-Mu di dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini akan melihat kemuliaan Allah. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah menjadi bagian kami, dan saatnya kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Kami mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dan Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.